Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wengki dari SMP Negeri 3 Tanah Abang, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Penukal Abang Lembaran Hilir, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kami akan melaksanakan tugas aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam melaksanakan coaching untuk supervisi akademik tersebut ada 3 tahap. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Nah, di sini di depan saya sudah ada rekan sejawat saya, Pak Eko Mardianto dari SMP Negeri 3 Tanah Abang, yang merupakan rekan sejawat saya sama-sama bertugas di SMP Negeri 3 Tanah Abang. Baik Pak Eko, selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah, kabarnya luar biasa. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bahagia Pak Eko? bahagia. Bahagia, alhamdulillah bahagia. Baik Pak Eko, pada pertemuan kita pada hari ini, kita kemarin sudah membuat janji ya Pak Eko, bahwa hari ini kita akan bertemu untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Di mana pertemuan kita ini Pak Eko kurang lebih waktunya itu atau durasi waktunya mungkin sampai 15 menit Pak Eko. Seperti itu. Baik Pak Eko, langsung saja izinkan saya selaku rekan sejawat dari CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Penukal Abang Lembaran Hilir akan melakukan, atau kita berdua Pak Eko akan melakukan kegiatan pra-observasi. Namun sebelumnya Pak Eko izinkan juga kami atau saya untuk bertanya. Boleh Pak Eko? Siap, boleh Pak. Boleh. Pertanyaan pertama Pak Eko, apa yang sudah Pak Eko persiapkan untuk melakukan kegiatan observasi nanti Pak Eko? Dalam kegiatan observasi nanti saya telah mempersiapkan beberapa hal, Pak. Yang pertama adalah rencana kita pembelajaran. Yang kedua adalah media pembelajaran apa yang akan saya gunakan. Ya, benar. Yang ketiga, metode apa yang akan saya pakai dalam pembelajaran. Selanjutnya saya mempersiapkan lembar kerja peserta didik agar mereka nanti bekerja. Selanjutnya terakhir adalah kegiatan refleksi, bagaimana proses pembelajaran itu berjalan. Ya, jadi sudah banyak ya poin-poin yang sudah dipersiapkan Pak Eko dalam melakukan kegiatan observasi nantinya. Kemudian berikutnya Pak Eko, kalau boleh tahu Pak Eko, materi apa yang mau diajarkan pada kegiatan observasi nanti? Materi yang saya akan gunakan itu adalah mengenal benua-benua di Asia. Oh ya. Jadi ada negara-negara di Asia, negara apa yang ada di benua Asia, dan bagaimana pembagian wilayahnya kurang lebih seperti itu. Oke. Di kelas berapa kira-kira Pak Eko? Nanti Di kelas 9. di kelas 9. Nah, tadi benua-benua ya materinya yang akan diajarkan, kemudian di kelas 9 Pak Eko ya. Nah, kemudian lanjut Pak Eko ya. Kompetensi apa Pak Eko yang mau dijadikan fokus pengembangan dalam kegiatan observasi nanti Pak Eko? Fokus yang ingin saya tingkatkan itu Pak, yang pertama kompetensi saya dalam penguasaan kelas. Penguasaan kelas. Jujur saya masih Ya. kurang dalam penguasaan kelas. Oke, penguasaan kelas Pak Eko. Iya. Kemudian Yang kedua adalah penggunaan media inovatif yang dapat membuat siswa itu menjadi lebih termotivasi dalam pembelajaran IPS. Lebih seperti itu. oke, jadi ada 2 kompetensi yang menjadi fokus Pak Eko dalam pengembangan pada kegiatan observasi nanti ya. Yang pertama tadi penguasaan kelas, yang kedua penggunaan media. Oke. Mungkin dari kompetensi ini, Pak Eko sudah ada rencana strategi-strategi atau sudah menyusun strategi-strategi apa yang mau dilakukan dalam melakukan kegiatan observasi nanti sehingga kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Eko tadi dapat terlaksana dengan baik. Strategi yang pertama, saya mencari referensi tentang media pembelajaran, Pak. Ya. Saya sudah merencanakan itu akan menggunakan PowerPoint berbasis Canva, karena di Canva itu banyak sekali template-template yang menarik bagi peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penguasaan kelas, saya akan mencoba menggunakan metode yang membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif dalam belajar. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah ada 2 tadi ya Pak Eko ya,
strategi yang ingin Pak Eko lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang tadi mau dikembangkan dari Pak Eko. Oke, kita lanjutkan Pak Eko ya. Strateginya sangat bagus, mungkin nanti dapat dimaksimalkan Pak Eko. Siap. Kemudian Pak Eko, harapan apa yang Pak Eko inginkan dari pertemuan kita pada hari ini? Harapan saya jujur Pak, saya ingin pembelajaran saya itu di kelas mendapat masukan dari Bapak bagaimana apakah media yang saya gunakan itu tepat atau tidak. Selanjutnya apakah peserta didik itu terlihat antusias atau tidak. Yang terakhir adalah apakah media dan rencana yang saya buat itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi mengharapkan suatu pencerahan, penguatan ya Pak Eko dari strategi yang sudah Pak Eko rancang sebenarnya. Benar yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Jadi kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu media pembelajaran, kemudian tadi penguasaan gerak itu juga harus kita menjadi poin-poin utama. Yang terpenting kita harus fokuskan juga bahwa segala apapun yang kita lakukan itu harus berpihak pada peserta didik Pak Eko. Jadi kita itu bisa mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di peserta didik sehingga nanti pembelajaran itu dapat terlaksana, dapat tercipta dengan pembelajaran yang aman, nyaman, yang nantinya bisa terwujud kebahagiaan pada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh kita Pak Eko. Oke Pak Eko, lanjut ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajarannya ada kurang lebih 3 Pak. 3 ya? Ya, yang pertama dalam pembelajaran saya nanti saya mengingat peserta didik itu mampu untuk mengenal benua-benua Ya. yang ada di dunia ini. Itu yang pertama, mengenal benua-benua. Yang kedua tujuan saya adalah bagaimana peserta didik itu mampu mengenali negara-negara apa saja yang berada di benua-benua itu. Oke, kita benua negara ya. Negaranya. Kemudian Yang ketiga peserta didik harus mampu mengetahui wilayah-wilayahnya di dalam benua atau wilayah di benua-benua itu. oke, jadi tujuan yang ingin dicapai tadi ada 3 yang disampaikan oleh Pak Eko. Oke, Pak Eko lanjut ya Pak Eko. Skala sekarang saya menanyakan skala posisi saat ini dalam potensi yang sudah Pak Eko sampaikan tadi, di posisi berapa Pak Eko posisi saat ini? Kalau dari skala 1 sampai 10 Ya, benar. saya berada di 5 Pak sekarang. Di posisi 5. Iya, jadi ingin lebih pengembangan meningkat ya. lagi. Kalau target Pak Eko di posisi berapa yang posisi ideal menurut Pak Eko yang ingin dicapai? Target ideal saya di angka 8 dan 9. Bukan 8 angka 9 ya. Oke. Semoga nanti target ini dapat tercapai, dapat terwujud oleh Pak Eko dengan menerapkan strategi tadi. Iya. Strategi yang sudah dirancang oleh Pak Eko. Baik, lanjut Pak Eko ya. Dari posisi ideal sudah, strategi juga sudah, tujuan juga sudah disampaikan oleh Pak Eko. Saya kira juga sudah cukup Pak Eko. Jadi nanti Pak Eko mungkin di pertanyaan terakhir, apakah sudah siap Pak Eko untuk melakukan kegiatan observasi nantinya? Siap. Siap. Oke, kalau sudah siap. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Eko, strategi yang disampaikan oleh Pak Eko, dan kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Eko nanti dapat terwujud, dapat terlaksana dan terimplementasi dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas Pak Eko. Baiklah, di sini saya dan Pak Eko sudah melakukan kegiatan pra-observasi dari kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ketemu lagi dengan Pak Eko di pelajaran IPS ya. Pak Eko akan mengabsen terlebih dahulu. Aditya, Adil Pratama, Amelia, Andra, Hadir. Danis, itu ya. Dewi, Fahri, Fitriani, Hadir. Gea,
Ya, hadir semua ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya hari ini kita akan masuk ke materi letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Oke, sebelumnya ya, Pak Eko akan memberikan motivasi dulu belajar. Jadi kita adalah apa yang kita percayai. Di sini maksudnya adalah melalui pikiran seseorang mampu mengubah dirinya sesuai dengan apa yang dipercayainya. Artinya apa? Kalau kita menganggap bahwa kita bisa, maka kita bisa. Kalau tidak, maka kita akan lemah dan tidak akan bisa melakukannya. Intinya apa? Apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan terbawa ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau kalian ingin bangun pagi, maka pikiran kalian harus bangun pagi. Datang ke sekolah dengan pagi. Inilah motivasi pagi kita hari ini. Ya. Selanjutnya anak-anak. Tujuan pembelajaran di materi kita hari ini adalah di akhir pembelajaran nantinya ya kalian diharapkan dapat yang pertama mengetahui benua-benua yang ada di dunia. Yang kedua mengetahui letak dan luas benua-benua di dunia. Yang ketiga mengetahui negara-negara yang ada di pembagian wilayah di setiap benua. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat kita berdiri dulu. Kita pemanasan dulu sebelum masuk ke materi ya. Semuanya silakan berdiri. Ikuti gerakan yang ada di video ya. Oke, semuanya bergerak ya. Yuk, ikuti baik kok ya. Aram sam sam, guli guli ram sam. Aram sam sam, guli guli ram sam. Arafi, guli ram sam. Araf. Boleh nyanyi? Guli ram sam. Lebih keras lagi. Lebih cepat lagi. Ayo semuanya. Aram sam, guli ram sam. Aram sam, guli ram. Arafi, guli ram sam. Arafi, guli ram. Lebih cepat lagi, ya semua. Ayo, lemaskan tangannya, lebih cepat lagi. Aram sam, guli ram sam. Aram sam, guli ram sam. Arafi, guli ram sam. Arafi, lebih cepat lagi. Oke, lebih cepat lagi semuanya. Ayo lebih cepat lagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, sudah semangat sepertinya ya. Pak Eko sudah berkeringat ya. Oke, kita lanjut. Sebelum itu, sambil tarik napas ya anak-anak. Sambil istirahat, pendinginan. Tujuan pembelajaran sudah. Nah sekarang ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama adalah berapa banyak benua yang ada di dunia. Yang kedua sebutkan nama-nama benua yang kalian ketahui. Yang ketiga sebutkan nama kota-kota di luar benua Asia ya, yang kamu ketahui. Yang keempat, jika kamu bisa tinggal di salah satu benua mana yang akan kamu pilih dan mengapa? Oke, untuk yang pertama dulu, siapa yang bisa angkat jari? Berapa banyak benua yang ada di dunia? Ya, silakan Harlino. Ada 5, silakan berdiri. Yang pertama, benua Asia. Yang kedua, benua Amerika, Eropa, Afrika. Oke, tepuk tangan ke Harlino. Yang kedua, Asia itu terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara ya.
Luas benua Asia mencapai 44 juta kilometer persegi. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu ada 5. Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, yang terakhir adalah Asia Tenggara. Oke, ini adalah peta, ya, peta pembagian wilayahnya. Di sini ada Barat, ada Selatan, ada Tengah, ada Timur, ada Utara, dan ada Asia Tenggara. Ya. Oke, ini tadi yang kalian belum bisa jawab. Ya, nama-nama negara di kawasan benua Asia. Di kawasan Asia Timur ada Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Jadi di sini anak-anak, di Asia Timur ini banyak sekali negara yang terkenal akan negara yang maju. Ya, laptop Paiko ini buatan Jepang. Ya, motor Paiko buatan Jepang. Kulkas di rumah kalian itu buatan Cina. Mobil ada juga buatan Cina. Ya, banyak sekali ya di kawasan Asia Timur ini negara-negara yang maju dalam bidang teknologinya. Jelas ya? Mengerti ya untuk Asia ya? Selanjutnya Asia Tenggara. Kita Indonesia itu termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Bersama dengan Thailand, Malaysia, dan Filipina. Ada 10 atau 12 lagi negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya di Asia Selatan, di sini didominasi oleh anak dari benua India. Negaranya ada India, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal. Untuk Asia Barat, ya disebut juga sebagai kawasan Timur Tengah. Di sini ada Arab Saudi, Iran, Palestina, dan Israel. Ya, yang sedang berkonflik yaitu Israel dan Palestina. Ya, jelas di sini ya. Oke. Nah, yang terakhir ada Asia Tengah. Asia Tengah ini adalah beberapa negara bekas Uni Soviet. Uni Soviet itu adalah negara adidaya dunia pada zaman Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Di sini memiliki budaya yang unik dan pemandangan alam yang indah. Ya, seperti negaranya ada Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Ya, ada terakhir kita kemarin Piala Asia ya U23 itu kalah melawan Uzbekistan. Ya, nah inilah orang yang putih-putih hidungnya mancung kayak orang-orang Eropa. Yang kedua, letak dan luas benua Amerika. Ya, benua Amerika ini sering disebut juga sebagai benua merah karena suku Indian suka melumuri kulitnya dengan cat yang berwarna merah. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan ini. Ya, oke. Anak-anak sekalian, selanjutnya luas benua Amerika itu mencapai 42 juta kilometer persegi. Ya, silakan juga buka bukunya, boleh. Di kawasan benua Amerika, ya, ini ada 4 kawasan, yaitu yang pertama Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Ya. Di sini adalah peta pembagian wilayahnya, ya. Di sini ada warna kuning, warna pink, warna hijau, ada warna merah, ya. Itu ada 4, ya. Untuk negara-negaranya siapa yang tahu? Di kawasan, ya, Amerika Utara itu ada negara apa? Oke. Di kawasan Amerika bagian utara ada negara apa? Ya, silakan dibaca di bukunya. Di kawasan Amerika Utara itu ada negara apa? Yang atas ya, yang paling atas. Ada negara apa di situ? Iya, Amerika ya. Ada Amerika Serikat dan Kanada ya. Di Amerika Tengah siapa yang bisa? Gigi jari. Negara apa yang ada di kawasan Amerika bagian tengah? Siapa yang bisa?
Ya, silakan. Amel, bisa dibantu, Mel? Negara apa? Amerika Tengah? Ya, ada Guatemala, ada Panama, dan ada Costa Rica di bagian tengahnya ya, yang berwarna hijau tadi. Selanjutnya di Amerika Selatan di bawah sekali. Ini tidak mungkin tidak tahu. Negara yang paling banyak memiliki trofi Piala Dunia yang mana? Siapa, negara apa? Iya, Brazil, adil ya. Ada lagi siapa lagi yang baru terakhir juara Copa Amerika? Iya, Argentina. Rahma, cewek yang ngerti dia bola. Di Argentina. Ada lagi di sini Peru. Ya, ada juga Chili. Ya, ada juga Uruguay dan banyak lagi negara-negara di Amerika Selatan. Di Kepulauan Karibia, siapa yang sering dengar lagu Bob Marley? Ya. Lagu reggae itu adalah di sini negaranya ada Kuba, Bahama, Republik Dominika dan Jamaika. Di Kepulauan Karibia ini negara-negaranya itu berbentuk kepulauan kecil, pantai-pantai yang indah, ya. Itulah apa namanya? Yang ada di Kepulauan Karibia ya. Silakan langsung bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 ya. Silakan langsung bebas bagi saja yang dekat-dekat deh, yang paling dekat tempat duduknya. Ini 5 ya, ini 5. Oke, silakan ya, 5. Silakan gabung. Yang belakang dari Fahri sampai Wasra Adil 5. Ini 1 2 3 4 5 6 ya, yang itu 6. Silakan bekerja dalam satu kelompok. Cepat, hitungan kelima sudah terbentuk kelompoknya. Silakan. Benua Asia ya. Kelompok 2 benua Amerika ya, Brazil tadi ya. Kelompok 3 itu Eropa. Kelompok 4 Afrika. Kelompok 5 ini adalah kelompok apa namanya? Australia ya. Oke. Coba Rama pindah sini. Ya, tambahi jangan 3 yang ini. Ya, pas ya. Oke. Awas kabel. Oke, sekarang tugas kalian, silakan kalian cari informasi ya. Cari informasi ya mengenai kelompok 1 tadi benua Asia ya. Benua Asia. Kelompok 2 benua Amerika. Kelompok 3 Eropa. Kelompok 4 Afrika. Kelompok 5 Australia. Perhatikan di sini, informasi yang kalian cari yang pertama adalah luas. Ya, luas wilayahnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pembagian wilayah, ada berapa ya. Yang ketiga nama negara. Oke,
Ada 3 ya. Silakan kalian catat, nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Luas wilayah 1, yang kedua pembagian wilayahnya, yang ketiga nama negara di kawasan benuanya. Contoh, tadi kelompok Adil ya, Adit itu Amerika ya. Berarti nomor 3-nya negara-negara yang ada di kawasan benua tadi. Ada Argentina, ada Brazil, nah itu. Ya. Luasnya tadi sudah baik jelaskan tadi. Pembagian wilayahnya ada berapa? Silakan kalian catat di buku catatan, nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Oke, silakan waktunya Pak Eko kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ini catatan deh, catatan. Tidak, cukup ya. Satu kelompok 1 cukup ya. Satu kelompok cukup 1, nanti kita tampilkan ke depan. Ya. Oke. Satu kelompok cukup 1 yang mencatat. Ya. Silakan kalian bagi, ada yang mencari luas wilayahnya, ya, ada yang mencari pembagian wilayahnya, ada yang mencari nama-nama negaranya. Ya. Udah Amerika? Ini Amerika. Nih, tulis ini 1. Tulis ini. Luasnya adalah tulis ini. Ini luas. Oke, 1 ya. Terus nomor 2 tadi pembagiannya. Pembagiannya tadi ini terus lah. Oke, nah negara kau cari nomor negaranya. Oke, wasra yang nulis itu. Bisa? Bisa. Ya oke, tunggu. Bisa? Nah, iya benar. Luas wilayahnya. Benar ya, Pak. Bagian wilayahnya ini ya. Terus nama apa? Nama negaranya. Nah, di buku ini catat tuh. Buku latihan itu PR kemarin. Oke? Ada? Iya, betul ya. Iya, oke, sip. Ini luasnya. Ini nama negaranya, pembagian wilayahnya. Oke, si kau yang nulis ya. Bintang apa dan ini ya. Apa nih? Nomor 3 sudah duluan. Oke, silakan nomor 3. Langsung dibaca ya. Semuanya maju, kelompoknya silakan maju di sini. Ya. Silakan nanti dibacakan. Oke, silakan berdiri. Ya. Apa aja yang itu? Ya. Eropa Timur negaranya. Langsung ya, langsung Negaranya. Oke, silakan perhatikan dulu. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil luas wilayah benua Eropa 10.355 km persegi. Bagian wilayah benua Eropa adalah Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Utara. Negara-negara yang ada di benua Eropa: Ukraina, Denmark, Albania, Australia. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Betul Pak presentasinya. Betul dulu. Ya. Itulah presentasi dari kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selanjutnya sudah kelompok berapa yang sudah? Ya. Kelompok berapa itu? Afrika. Nama negaranya tadi yang tadi ini. Nah. Itu pembagian wilayahnya. Iya ini. Pokoknya nyata. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil luas wilayah benua Afrika mencapai 30.290 kilometer. Benua Afrika terbagi atas 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Negara-negara yang ada di benua Afrika bagian utara Mesir, Libya, Maroko. Itulah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Silakan. Baik, ada beberapa pertanyaan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, sebutkan 5 benua yang ada di dunia. Siapa yang bisa? Silakan berdiri, tunjuk jari. Sebutkan 5 benua yang ada di dunia. Silakan. Amelia, silakan berdiri. 5 benua yang ada di dunia. Benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Iya, Asia, Amerika, Eropa, selanjutnya ada Afrika dan Australia. Itu ada 5 benua yang ada di dunia. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan pembagian wilayah? Ya, pembagian wilayah benua Eropa. Silakan, siapa yang bisa angkat jari? Pembagian wilayah benua Eropa ada berapa tadi? Silakan, siapa yang bisa? Ya, Harlino, silakan. Ada 4 pembagian wilayah benua Eropa. Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Iya. Terima kasih Harlino. Soal terakhir. Sebutkan 2 kota yang ada di benua Amerika. 2 kota yang ada di benua Amerika. Silakan, siapa yang bisa? 2 kota saja yang ada di benua Amerika. Silakan, Wasra, berdiri Wasra. Ya, silakan. Yang pertama, kota negara sama saja. Iya, silakan. Kolombia 1. Yang kedua, Brazil. Ya, tepuk tangan untuk Wasra ya. Jadi banyak ya negaranya. Oke, itu saja pendalaman materi kita. Sekarang refleksinya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang, marah, ya? Apakah sedih? Apakah gembira? Apakah kecewa? Apakah frustasi? Coba kelompok 1 dulu. Senang, gembira, marah, sedih? Silakan. Senang. Kelompok 2? Kelompok 3? Gembira. Kelompok 4? Senang. Kelompok 5? Gembira. Oke, itu ya perasaannya. Selanjutnya, apa yang paling kamu pahami dari materi hari ini? Silakan. Siapa yang bisa? Apa yang kamu paling pahami? Ya, materi tentang apa? Apakah tentang luas? Apakah tentang benua-benuanya? Silakan. Berdiri, apa yang paling kamu pahami dari materi hari ini? Ya, silakan. Ya, Andra, silakan. Macam-macam benua. Tentang macam-macam benua ya. Jadi ada 5 benua tadi yang paling dipahami oleh Andra. Yang lain juga ya, itu karena tujuan pembelajaran kita itu harus mengerti benua-benua yang ada di dunia. Yang kedua, bagian mana yang masih membingungkan kamu? Bagian mana yang masih bingung? Apakah luasnya?
apakah pembagian wilayahnya, apakah negara-negaranya, apakah batas-batasnya? Silakan, siapa yang bisa? Bagian mana yang masih bingung? Ada tak? Yang bingung? Udah hati, jelas gak lo? Oke, jelas ya. Apa yang paling menarik bagi kamu dari materi hari ini? Apakah ice breakingnya? Apakah motivasinya? Apakah benua-benuanya? Silakan. Sampaikan. Apa yang paling menarik bagimu dari materi hari ini? Ya, Fahri ada? Fahri, bagian mana yang paling menarik menurut Fahri? Hah? Motivasi ya. Jadi motivasi tadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi kita harus berpikir selalu positif. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Apa hal baru apa yang kamu pelajari dari hari ini? Hal baru apa? Apakah saya Pak mengetahui tentang benua-benua? Saya mengetahui bahwa Portugal itu berada di benua Eropa. Silakan. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Apa yang baru kamu pelajari hari ini? Fitri, kelompok 5, silakan. Apa yang baru yang kamu dapatkan hari ini? Apa yang Fitri dapatkan? Iya, mengetahui tentang benua Australia. Jadi Fitri tahu bahwa benua Australia itu adalah satu, ya, satu benua, satu negara yang terdiri dari 8 negara bagian, ya. Oke, itu saja refleksinya. Sekarang, ya, anak-anak sekalian masih ingat tepuk semangat? Ya. Sebelum kita pulang, semuanya harus tetap semangat. Ikuti apa Bapak Eko. Tepuk semangat. Ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, silakan ketua kelas pimpin pada pertemuan berikutnya ya kita akan membahas tentang kondisi alam-alam dari negara-negara di dunia. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Siapkan doa mulai. Oke, cukup ya. Oke, Pak Eko akhiri pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wengki, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Penokalabak Lematang Ilir. Dan di sebelah kanan saya yaitu Pak Eko Mardianto sebagai coach daripada kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Kemudian di sebelah kiri saya ada pengajar praktik saya yaitu Bapak Angga Tarama Putra Magister Pendidikan. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian daripada kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang diawali dengan kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi, dan pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi untuk tugas ataupun pemenuhan tugas aksi nyata kami pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Penokalabak Lematang Ilir. Adapun tujuan daripada kegiatan pasca observasi ini adalah untuk menyampaikan hasil pengamatan kami ataupun pengamatan saya sebagai coach dalam pada kegiatan coaching, pengamatan hasil daripada kegiatan yang dilakukan oleh Pak Eko, kegiatan observasi yang telah kami lakukan beberapa minggu yang lalu. Baik, langsung saja saya bersama Pak Eko, bersama Koci untuk melakukan kegiatan atau percakapan komunikasi terkait dengan hasil pengamatan kegiatan observasi kemarin Pak Eko. Oke. Yang pertama, langsung saja mungkin izin Pak Eko untuk memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Pak Eko terkait dengan pengamatan kemarin Pak Eko ataupun kegiatan kita observasi kemarin Pak Eko. Siap. Yang pertama Pak Eko,
bagaimana perasaan Pak Eko pada saat kegiatan observasi kemarin Pak Eko? Ya, perasaannya pada saat kegiatan observasi awalnya perasaannya deg-degan ya. Deg-degan ya? Tapi setelah pelaksanaan observasi, selama observasi itu ada perasaan gembira, riang karena peserta didiknya antusias dalam pembelajaran dan dengan media yang saya gunakan terlihat menarik minat dan motivasi siswa dalam belajar. Oke, jadi perasaannya pertama cemas Pak Eko ya? Mas, Deg-degan, kemudian setelah beriringnya berjalan waktu pembelajaran yang mungkin diikuti oleh kegiatan apa speaking yang dilakukan oleh Pak Eko, kemudian media pembelajaran yang sudah disajikan Pak Eko, akhirnya perasaan itu menjadi bahagia, senang karena antusiasnya peserta didik mengikuti pembelajaran tadi Pak Eko ya. Oke, kemudian Pak Eko, lanjut Pak Eko. Hal yang berkesan Pak Eko, hal yang berkesan pada saat kegiatan observasi kemarin Pak Eko. oke, yang berkesan yang pertama Pak ya, ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pada saat speaking. Kalau perasaan saya awalnya peserta didik itu tidak mau mengikuti apa yang saya perintahkan, tapi alhamdulillah pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah mereka bersemangat mengikuti sehingga saya pun jadi bersemangat. Yang pertama. Terus yang kedua, berkesannya media yang saya gunakan yaitu PowerPoint berbasis Canva ternyata memberikan menarik minat siswa dalam belajar. Memang masih belum bisa menjangkau semua peserta didik, tapi alhamdulillah dalam prosesnya itu berhasil. Berhasil itu. Oke, baik kok, kita lanjut. Kalau kita melihat dari proses pembelajaran dari awal ya Pak Eko, dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup yang sudah dilakukan oleh Pak Eko, pada kegiatan observasi kemarin Pak Eko, mungkin ada atau mungkin yang dirasakan Pak Eko yang belum maksimal di bagian mana Pak Eko? Ada Pak. Yang saya rasakan sekali itu adalah kemampuan saya dalam menjangkau beberapa peserta didik yang belum bisa saya jangkau. Iya. Jadi dalam pembelajaran itu ada beberapa peserta didik yang walaupun saya tarik bagaimanapun juga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi di bagian itu Pak Eko ya untuk yang belum maksimal Yang belum dilakukan maksimal. oleh Pak Eko. Oke. Tadi Pak Eko sudah menyampaikan ya, sudah mengungkapkan bagian-bagian yang belum maksimal yang dilakukan oleh Pak Eko dalam kegiatan observasi kemarin. Nah, menurut Pak Eko, cara untuk meningkatkannya ke depan, untuk meningkatkan yang belum maksimal tadi seperti apa Pak Eko? Oke, cara yang pertama Pak, karena di sini banyak guru-guru hebat, ada yang GP, ada yang sudah GP, ada yang PP. Jadi yang pertama saya lakukan adalah dengan meminta saran dan masukan dengan rekan-rekan sesama guru di sini. Dan sejawat ya. Jadi berbagi pengalaman, praktik baik, bagaimana caranya menjangkau peserta didik yang di luar jangkauan kita. Bagaimanapun kita tarik dia tidak bisa mengikuti, itu yang pertama. Yang kedua, mencari sumber-sumber di internet. Bagaimana referensi, bagaimana nantinya bisa saya bisa menjangkau atau memenuhi kebutuhan belajar baik. Yang ketiga Pak, dengan mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang terutama sekarang ini yang sangat viral adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin mengikuti program itu atau pelatihan itu agar kemampuan saya dalam menjangkau peserta didik dapat menjadi lebih luas. Oke. Jadi caranya tadi Pak Eko sudah menemukan ada 3 cara Pak Eko dalam meningkatkan yang belum maksimal tadi Pak Eko ya. Oke, Pak Eko izin juga menyampaikan hasil pengamatan kami dalam pada kegiatan observasi kemarin. Memang sudah sesuai yang apa yang Pak Eko sampaikan ya. Memang kalau kita lihat dari awal sampai kegiatan inti sampai kegiatan akhirnya itu, kalau kita melihat secara keseluruhan memang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Eko sudah cukup baik. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai Pak Eko pada saat kegiatan praobservasi kemarin di penguasaan kelas, kemudian di penggunaan media pembelajaran yang interaktif itu juga sudah terlaksana dengan baik, terbukti, yaitu dengan cara peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Eko lakukan. Peserta didik senang dengan kegiatan games, dengan kegiatan speaking yang dilakukan oleh Pak Eko. Artinya secara keseluruhan
pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Eko sudah cukup baik ya seperti itu. Oke Pak Eko, lanjut Pak Eko. Ini mungkin kita lanjut ke tindak lanjutnya Pak Eko. Areal pengembangan yang ingin Pak Eko capai, yang mau Pak Eko lakukan seperti apa pengembangan diri Pak Eko yang mau ingin dicapai atau mau yang dilaksanakan di depannya nanti? Untuk pengembangan kompetensi yang ingin saya lakukan berikutnya Pak, itu adalah bagaimana caranya memahami kebutuhan belajar siswa Iya. dan bagaimana caranya kita meningkatkan kompetensi kita agar bisa memenuhi kebutuhan dan mengetahui gaya belajar siswa masing-masing Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi areal pengembangannya itu pada bagaimana cara kita sebagai guru untuk memenuhi semua daripada kebutuhan peserta didik. Mungkin kita juga sudah mengetahui karena di kelas kita itu banyak sekali siswa, tentu banyak karakter, tentu banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita cukupi. Dengan cara tadi Pak Eko sudah menyampaikan, yaitu dengan pembelajaran apa tadi? Mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Ya seperti itu. Jadi area pengembangannya nanti Pak Eko mau mengikuti Pak Eko ya. Bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan yang mungkin berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Ini rencana Pak Eko. Kapan mau dilaksanakan? Rencana saya Pak kurang lebih setelah mid semester, kurang lebih 2 minggu lagi. Ya. 2 minggu lagi saya akan berusaha untuk mencari pelatihan-pelatihan dari PMM, dan mungkin dari mencari juga di Facebook dan Instagram terkait dengan pelatihan itu. Oke. Baik Pak Eko, nanti semoga keinginan dan rencana Pak Eko nanti semoga tercapai. Semoga nanti pelatihan-pelatihan yang diinginkan oleh Pak Eko nanti ada dan bisa diikuti dengan baik oleh Pak Eko. Dan nanti Pak Eko saya akan mungkin kita akan bercerita-cerita kembali ketika Pak Eko sudah melaksanakan kegiatan pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira cukup Pak Eko untuk kegiatan kita pada hari ini tentang kegiatan pasca observasinya. Terima kasih Pak Eko atas segala waktu yang telah disediakan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pengajar praktik yang telah ikut serta mendampingi kami dalam kegiatan pasca observasi ini. Kemudian mungkin cukup atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kepada Allah kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.